Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya ya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita saling berbagi ilmu dan hikmah untuk bekal di akhirat. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak sahabat semua untuk like video ini, komen di bawah apa pendapat kalian tentang tema hari ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan setiap ada video baru dari kita. Insya Allah, hari ini kita akan membahas satu hal yang pasti akan kita hadapi, yaitu kematian. Tapi, tahukah kalian? Jauh sebelum ajal menjemput, Allah yang Maha Pengasih itu memberikan 3 peringatan loh kepada kita sebagai hambanya. Peringatan apa saja itu? Yuk, langsung kita bahas. Peringatan pertama, rambut mulai memutih dan badan mulai melemah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan merenungkan peringatan pertama ini, sebuah alarm sunyi yang paling sering kita abaikan, yaitu perubahan fisik yang terjadi seiring berjalannya usia. Ini adalah tanda universal yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta kepada setiap hamba yang diberi umur panjang, tumbuhnya uban dan berkurangnya kekuatan raga. Coba kita perhatikan, kapan pertama kali sehelai 2 helai rambut putih menyelinap di antara helaian rambut kita yang hitam? Uban, si duta kematian, bukanlah sekadar gejala penuaan biasa. Dalam pandangan Islam, uban adalah bendera putih yang dikibarkan oleh jasad kita, sebuah pesan tegas dari Zat yang Maha Abadi bahwa masa muda, energi yang berlimpah, dan kesehatan prima telah mulai surut. Ia adalah pesan visual, pengingat yang melekat di kepala kita setiap kali kita bercermin, bahwa kita sedang bergerak maju, bukan mundur, menuju garis akhir kehidupan. Dahulu, mungkin kita mampu terjaga semalam suntuk untuk bekerja, beribadah, atau bersenang-senang, lalu bangun keesokan harinya tanpa beban. Namun kini, bangun pagi saja terasa berat. Punggung mulai membungkuk, lutut mulai nyeri, dan penyakit yang dulu terasa asing kini menjadi tamu bulanan yang akrab. Flu ringan bisa berubah menjadi demam berkepanjangan. Kelelahan bukan lagi sekadar butuh istirahat, melainkan sinyal bahwa mesin tubuh kita sudah tidak lagi bekerja pada efisiensi puncak. Inilah manifestasi dari kelemahan fisik, peringatan kedua dari poin pertama ini. Allah yang Maha Penyayang tidak ingin kita terlena dalam kesenangan dunia yang menipu. Dia memberikan kita bonus waktu dan pada waktu bonus itu, Dia menyertakan tanda-tanda yang mengharuskan kita untuk introspeksi. Ketika otot mulai kendur, penglihatan mulai kabur, dan pendengaran mulai berkurang, inilah saatnya kita mengganti fokus. Dari mengejar target duniawi, beralihlah menjadi memaksimalkan persiapan akhirat. Kelemahan fisik ini adalah tamparan lembut yang menyadarkan kita bahwa kita tidak abadi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ketergantungan kita mulai bergeser. Jika dahulu kita bergantung pada kaki yang kuat untuk berjalan, kini kita mulai bergantung pada tongkat atau bahkan orang lain. Di momen ketergantungan inilah, seharusnya hati kita secara otomatis kembali bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha Mandiri. Uban dan kelemahan adalah penasihat yang paling jujur. Mereka mengatakan, "Wahai jiwa, engkau sudah lama hidup. Berapa banyak janji taubat yang engkau tunda? Berapa banyak waktu yang engkau sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bernilai di sisinya? Sekarang, engkau diberi sedikit sisa waktu. Gunakan untuk menambah lubang-lubang ibadahmu, untuk memperbaiki hubunganmu dengan sesama, dan untuk mengumpulkan bekal terbaik." Peringatan ini mengundang kita untuk meninggalkan budaya penundaan. Jika kita melihat uban, itu artinya waktu untuk beramal soleh, bersedekah, dan berbakti kepada orang tua bukan lagi besok, melainkan sekarang. Jika tubuh mulai sakit, itu adalah pengingat agar kita lebih menjaga kesehatan, karena tubuh ini adalah amanah. Dan yang terpenting, ia adalah seruan untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Sebab, tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa dia akan melalui malam ini dalam keadaan hidup. Uban adalah peringatan bahwa lembaran hidup kita hampir penuh, dan kita harus memastikan bahwa halaman-halaman terakhir diisi dengan tinta kebaikan yang tebal. Jadikan masa tua yang dihiasi uban sebagai masa emas untuk meraih husnul khotimah. Peringatan kedua, kepergian orang-orang terdekat. Peringatan kedua dari Allah yang Maha menggenggam kehidupan adalah kematian orang lain, terutama mereka yang dekat dengan kita. Berbeda dengan uban yang merupakan peringatan personal,
Kepergian orang lain adalah peringatan kolektif, sebuah drama kehidupan yang dipentaskan di hadapan kita secara berkala. Setiap undangan takziah, setiap pengumuman berita duka, setiap prosesi pemakaman yang kita hadiri, sejatinya adalah surat panggilan yang ditujukan kepada diri kita sendiri. Ketika kita menyaksikan seorang kerabat, sahabat, atau tetangga yang kemarin masih tertawa bersama kita, hari ini terbujur kaku di keranda, Allah sedang mengirimkan pesan yang tidak mungkin disalahartikan. Wahai hambaku, mereka telah kembali kepadaku. Tidakkah engkau mengambil pelajaran dari akhir perjalanan mereka? Engkau akan menyusul, cepat atau lambat. Kematian orang terdekat memberikan dampak emosional yang mendalam, dan justru disinilah letak hikmahnya. Kesedihan atas kehilangan, rasa hampa, dan renungan akan ketidakberdayaan manusia di hadapan takdir Allah adalah momen-momen emas bagi kita untuk mengingat tujuan hidup yang sebenarnya. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwa jabatan, kekayaan, popularitas, dan segala kemegahan duniawi, semuanya ditinggalkan. Yang dibawa hanyalah kain kafan putih dan 3 hal yang menyertainya ke dalam kubur: amal perbuatan, keluarga, dan harta. Dan yang tinggal menemani di sana hanya 1, amal perbuatan. Peringatan kedua ini memaksa kita untuk meninjau ulang prioritas kita. Jika kita menghabiskan 90% waktu kita untuk mengejar harta dan 10% untuk bekal akhirat, maka kematian orang lain adalah koreksi besar-besaran dari Allah. Ia bertanya, jika giliranmu tiba besok, apakah saldo amalmu sudah cukup untuk memberimu ketenangan di alam barzah? Lebih dari itu, kepergian orang yang kita cintai juga mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahmi dan memohon maaf. Kita sering menunda untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk memaafkan kesalahan saudara, atau untuk menyelesaikan perselisihan dengan teman. Kematian mengajarkan bahwa besok mungkin tidak pernah datang. Momen untuk berbaikan adalah sekarang. Momen untuk berbakti adalah sekarang. Momen untuk bersedekah atas nama mereka yang telah tiada juga adalah sekarang. Kepergian orang lain juga menjadi penanda akan singkatnya usia umat Nabi Muhammad yang umumnya berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Melihat orang yang usianya sebaya atau bahkan lebih muda mendahului kita, membuat kita sadar bahwa ajal tidak menunggu kita menjadi tua. Kematian adalah realitas yang bisa datang kapan saja, tanpa memandang usia, status sosial, atau tingkat kesalehan seseorang. Ia mendatangi semua orang. Dengan menyaksikan kematian, hati kita seharusnya melembut, mata kita seharusnya mengalirkan air mata penyesalan atas kelalaian, dan kaki kita seharusnya ringan melangkah menuju rumah-rumah Allah. Ini adalah kasih sayangnya, yang tidak langsung mengambil nyawa kita, melainkan memberi kesempatan terakhir dengan menunjukkan contoh nyata di hadapan kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap kabar duka sebagai momentum muhasabah, introspeksi, terbesar dalam hidup. Mari kita pastikan bahwa ketika giliran kita tiba, kita meninggalkan jejak kebaikan dan amal soleh yang tak terputus. Peringatan kedua ini adalah panggilan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, karena kita tahu, antrean menuju kubur semakin pendek, dan kita adalah bagian dari antrean tersebut. Peringatan ketiga, mimpi dan firasat tentang kematian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setelah Allah memberikan peringatan melalui fisik kita, uban dan kelemahan, dan melalui lingkungan kita, kematian orang terdekat, Dia juga seringkali memberikan peringatan yang paling halus, paling personal, dan paling spiritual, yaitu melalui mimpi, firasat, dan perubahan perilaku yang mendadak. Peringatan ketiga ini seringkali datang dalam bentuk bisikan halus yang hanya bisa dirasakan oleh si empunya jiwa. Ketika ajal seseorang sudah sangat dekat, Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Lembut sering membimbing hati hambanya untuk melakukan persiapan terakhir. Ini adalah wujud kasih sayangnya yang luar biasa. Dia tidak ingin hambanya kembali dalam keadaan lalai sepenuhnya. Firasat dan dorongan spiritual mendadak. Perhatikanlah kisah-kisah orang yang meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Seringkali, menjelang hari-hari terakhirnya, mereka menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Misalnya, seseorang yang tadinya jarang beribadah, tiba-tiba menjadi sangat rajin sholat berjamaah, berpuasa sunnah, atau gemar bersedekah secara diam-diam. Seseorang yang pendiam, tiba-tiba menjadi sangat ekspresif dalam meminta maaf kepada semua orang, termasuk orang-orang yang sudah lama berselisih dengannya. Dorongan spiritual yang mendadak ini bukanlah kebetulan. Ini adalah isyarat ilahi,
Sebuah mekanisme pertolongan dari Allah agar hambanya membersihkan diri dari segala dosa dan hak Adam, hak sesama manusia, sebelum ia menghadap Sang Holik. Allah menggerakkan hati dan lisan mereka untuk melakukan amalan penutup, amalan yang diharapkan dapat menjadi kunci pembuka pintu surga. Inilah alarm terakhir. Gunakan sisa energi dan waktu untuk menyempurnakan bekalmu, karena tirai kehidupan akan segera ditutup. Mimpi sebagai petunjuk dan peringatan. Selain perubahan perilaku, peringatan ketiga juga dapat datang melalui alam bawah sadar, yaitu melalui mimpi. Terkadang, orang yang akan meninggal, atau orang terdekatnya, mendapatkan mimpi yang syarat makna. Bisa jadi mereka bermimpi berada di tempat yang sangat indah, dikunjungi oleh orang-orang soleh yang telah meninggal, atau melihat pemandangan yang memberikan ketenangan hati. Ini sering diyakini sebagai bisyarah, kabar gembira, dan tanda kesiapan jiwa untuk kembali. Namun, mimpi juga bisa menjadi bentuk peringatan. Misalnya, mimpi tentang kegelapan, tentang jurang, atau tentang kondisi yang menegangkan, yang kemudian mendorong orang tersebut untuk terbangun dengan rasa takut yang hebat dan segera memperbaiki ibadahnya. Mimpi-mimpi ini, meskipun seringkali samar, berfungsi sebagai sentuhan halus yang mengingatkan bahwa perjalanan selanjutnya adalah perjalanan yang serius dan membutuhkan persiapan yang matang. Ia memaksa kita untuk merenung. Apa yang akan terjadi padaku setelah ini? Apakah aku sudah benar-benar siap? Rasa dingin dan denyutan fisik. Dalam tradisi kerohanian Islam, ada pula keyakinan tentang firasat fisik yang sangat spesifik, yang hanya dirasakan dalam hitungan hari atau bahkan jam menjelang kematian. Disebutkan bahwa akan ada rasa dingin yang menyelimuti tubuh, dimulai dari pusar, menjalar ke pinggang, lalu naik ke tenggorokan. Ini adalah tanda bahwa ruh sudah mulai ditarik, dan waktu yang tersisa sangatlah singkat. Saat-saat ini, jika seseorang menyadarinya, adalah waktu krusial. Tidak ada lagi waktu untuk berdialog, berdebat, atau menunda. Satu-satunya hal yang paling penting adalah fokus sepenuhnya pada zikir dan berusaha keras, agar kalimat terakhir yang terucap dari lisan adalah kalimat tauhid. Sahabat-sahabatku, semua bentuk peringatan ketiga ini, baik itu dorongan spiritual, mimpi, atau firasat fisik, menunjukkan satu hal, Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Dia tidak pernah menzalimi hambanya. Dia selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali, dan untuk menutup lembaran hidup dengan amal terbaik. Mari kita latih kepekaan hati dan jiwa kita agar tidak mengabaikan bisikan dan firasat halus ini. Jika hati kita tergerak untuk berbuat baik atau meminta maaf, segerakanlah. Karena boleh jadi, itulah peringatan ketiga yang Allah kirimkan, penentu akhir dari perjalanan hidup kita di dunia. Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, ketiga peringatan ini adalah bukti nyata betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak tiba-tiba mengambil nyawa tanpa memberi tanda. Ia memberikan jeda, memberikan kesempatan, bahkan mengingatkan secara berulang-ulang agar kita kembali ke jalan yang lurus. Inti dari semua peringatan ini adalah satu, persiapan. Mari kita jadikan uban sebagai cambuk untuk beramal, kepergian orang lain sebagai pengingat, dan setiap firasat sebagai dorongan untuk memohon ampunannya. Karena sungguh, penyesalan di akhirat sudah tidak ada gunanya lagi. Semoga pembahasan singkat ini bisa menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, share video ini agar manfaatnya tersebar luas, dan subscribe serta nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mengumpulkan bekal terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.